berulang hampir setiap tahun hingga saat ini. Nah, pada tahun 2022 ini kita lihat berita-berita hampir merata kabupaten kota di Sumatera Barat ini DPRD-nya ada temuan dari laporan hasil pemeriksaan BPK melakukan perjalanan dinas fiktif. Nah, ini kenapa bisa terjadi kalau dari pengalaman sebagai sekwan di Padang dulu? Oke, baik. Terima kasih moderator host yang luar biasa nih. Kalau ditanya kenapa perjalanan fiktif itu terjadi berulang, pertama memang ada celah di situ. Celahnya ketika seseorang melakukan tindakan fiktif itu sebetulnya kan sudah potensi pidana, pidana sebetulnya. Kalau betul-betul diterapkan, saya yakin tidak akan terjadi berulang. Tetapi maksudnya kalau betul-betul diterapkan apanya nih? Ya, tindakan pidana itu memang proses hukumnya betul ditegakkan. Ya. Tetapi ada celah di peraturan kita. Pertama, ketika inspektorat ataupun BPK ataupun BPKP menemukan tindakan atau potensial kerugian, disebut potensi kerugian, berapapun besarnya, sepanjang dikembalikan selesai. Sehingga kadang ada anekdot di antara pegawai negeri, bahkan anggota DPRD, kalau misalnya kalau ketemu ya udahlah kita kembalikan saja. Kalau tidak ketemu, alhamdulillah. Gitu. Kalau tidak. Jadi itu berulang. Saya inspektur khusus, pengalaman saya seperti itu. Saya tanya terus, kenapa? Apa kita nggak malu? Saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Karena ketika melakukan perjalanan dinas ada sebetulnya kesalahan teknis. Tetapi itu membuat ada rasa malu. Nah, itu yang belum dibangun juga. Bagi anggota DPRD, saya mohon maaf untuk mengatakan itu kepada teman-teman semuanya, karena saya bergaul dengan anggota DPRD, karena saya pernah jadi anggota DPRD, kemudian saya bergaul dengan anggota DPRD karena pernah jadi sekretaris DPRD. Kemudian pengalaman saya puluhan tahun di inspektorat menemukan itu, kita itu lack of integrity. Bicara di luar bahwa kita harus begini memperjuangkan rakyat, kita harus comply dengan peraturan, kita harus tidak boleh memakan uang rakyat, tetapi yang kita katakan tidak sesuai dengan tindakan kita, dan kita semua permisif untuk itu. Ciri-ciri orang munafik berarti ya, Bu Sastri? Kalau lack of integrity udah pasti munafik, karena orang yang berintegritas adalah orang yang pemikirannya, bicaranya sejalan, tindakannya, hati nuraninya inline. Tuh. Jadi sepanjang dari pengalaman waktu menjadi Irsus, itu hampir merata seluruh kabupaten kota di Indonesia melakukan. Ya, betul. Modusnya kira-kira coba bisa dijelaskan modusnya. Jadi gini, ketika kita melakukan perjalanan dinas dalam peraturan harus ada surat undangan. Kalau dia melakukan bimtek, melakukan konsultasi, tugas-tugas apa gitu ya. Kemudian ada surat SPT, surat tugasnya. Surat perintah tugas. Ya. Kemudian ada surat dulu namanya SPPD, surat perintah perjalanan dinas, sekarang namanya SPD. Kemudian setelah mereka melakukan perjalanan dinas, mereka harus membuat laporan perjalanan dinas. Dua sebetulnya harus dipertanggungjawabkan. Yang pertama, melakukan pertanggungjawaban administratif. Nah, itu yang banyak dipalsukan. Karena kita terjebak dengan pertanggungjawaban administratif. Ada SPT, ada SPPD, ada laporan perjalanan dinas, ada itu selesai. Pertanggungjawaban keuangan. Sudah selesai. Karena inspektorat pun hanya melakukan pemeriksaan sifatnya administratif. Pembinaan. Kemudian yang kedua adalah substantif. Ya, laporannya substantif itu yang di laporan perjalanan. Tetapi kita terjebak untuk laporan perjalanan itu hanya memenuhi syarat siapa yang ditugaskan, kapan ditugaskan, sampai kapan, kemudian itu isinya yang bisa diproses nggak ada. Makanya ketika DPRD melakukan tugas perbandingan atau best practice atau benchmark kemana-mana, balik dari situ nggak ada yang bisa diterapkan. Karena memang tidak ada laporan itu gitu loh. Saya juga sebagai direktur perencanaan anggaran seringkali menerima anggota DPRD kalau datang konsultasi bukan bagaimana sebaiknya rakyat dilayani, tetapi adalah bagaimana pokok pikiran itu bisa mereka gunakan untuk
bagaimana menaikkan suara. Sehingga ada satu daerah, bukan di Sumatera Barat ya, kebetulan satu daerah itu memperjuangkan bantuan untuk konstituennya, bukan bantuan pokirnya digunakan, tetapi bukan untuk kebutuhan dasar. Karena dalam peraturan kebutuhan dasar, apa kebutuhan dasar? Kesehatan, pendidikan, sarana prasarana ya, infrastruktur dan sebagainya, termasuk ketertiban dan segala macam itu. Tetapi yang diupayakan itu adalah bantuan yang sifatnya konsumtif. Ketika itu ditolak oleh eksekutif, DPRD pasti akan against terus dengan. Baik, secara administrasi itu bisa dimanipulasi. Yang manipulasi ini biasanya atas perintah DPRD ke sekretariat dewannya. Kalau saya jadi sekretaris DPRD, atau bagaimana? Saya pasti tidak mau. Biasanya itu peluangnya itu karena mereka dewan ini yang untuk atau dalam tanda petik memaksa kepada jadi sekretariat. Gini, peraturan itu kan sudah ada, peraturan itu kan mengikat kita, bukan harga mati. Peraturan ada ruang-ruang di situ. Nah karena itu ketika peraturan itu dibikin waktu dulu ya, sekarang sejak 2020 sudah banyak berubah. Perpres 33. Perpres 33 tahun 2020. Ya. Nah dari situ sebetulnya anggota DPRD mulai merasa ini perbandingan ya. Ketika saya pindah ke Jakarta, saya jadi inspektur khusus, naik eselon dari sekretaris DPRD. Ketika saya terima uang, kok sedikit ternyata ya. Karena kita di pusat tidak berpikir bahwa perjalanan dinas itu side income. Perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya atau tugasnya. Tetapi ketika saya banding-bandingkan, dulu saya perjalanan dinas saya bisa simpan uang 5 juta loh, gitu kan? Karena uang hariannya berapa tuh? Uang representasinya kalau ada jabatan dan segala macam itu. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi. Dulu saja yang sudah ada besar itu masih terjadi juga kan. Dulu kan pernah masuk koran. Apalagi sekarang sudah ada Perpres 33 tahun 2020. Standar satuan harga regional ya. Itu kenapa itu dikeluarkan? Itu juga ketika saya menjadi Direktur Perencanaan Keuangan, Anggaran Keuangan Daerah, itu KPK mengatakan ke saya, Bu, ini berbahaya. Itu waktu isu uang harian DKI 1,5 juta. Ya kan? Ribut pokoknya paling tinggi. Waktu itu kan kita masih 500, 600, 700 gitu kan. Lalu KPK melakukan kajian, ternyata 1,5 juta itu kecil. Uang harian 1,5 juta itu kecil. Ya. Kalau sekarang kabarnya hanya 300 lain, sampai 500 ribu waktu itu per harian. Kan awal perubahan, karena itu ada yang 6 juta, ada yang 5 juta, 4 juta. Banten misalnya pergi ke Jakarta itu 4 juta satu hari. Waktu itu. Karena itulah Kementerian Keuangan bersama dengan Kemendagri melakukan evaluasi, maka keluarlah standar harga itu. Standar harga itu kan ternyata dulu kita kalau dia pegawai negeri golongan 4, kalau saya tidak salah 450.000 sehari, tambah atau 400 500 lah ya, saya lupa juga. Kemudian uang representasinya 150. Sementara saya waktu jadi sekretaris DPRD beberapa kali lipat. Standar harga regional itu yang menimbulkan gejolak. Anggota DPRD kan ada kemarin melakukan 2021 kalau tidak salah melakukan kalau dikatakan demo tidak ya, semacam menggugat lah. Ingin merevisi Perpres itu. Merevisi Perpres itu. Maka sampai sekarang Permendagri belum mengeluarkan. Baik, sebelum Perpres yang saat ini hariannya yang di Perpres 33 itu dalam satu hari rate-nya 300 sampai 500 ribu. Sebelum itu 500 ribu. Waktu itu sampai 1,5 juta. 1,5 juta pun masih ada juga untuk peluang untuk melakukan perjalanan dinas fiktif. Karena gini,
perjuangannya sekarang kan dulu kan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, itu Permendagri yang mengeluarkan. Karena berdasarkan kemampuan keuangan daerah, maka itulah menjadi gonjangan gitu ya, perbedaan yang mencolok, ketimpangan yang mencolok. Misal Sumatera Barat, dia karena tidak banyak PAD-nya, kan perhitungannya ada tuh untuk kelas rendah, menengah, dan tinggi. Nah itu hasilnya membuat daerah yang pendapatannya besar, maka uang perjalanan dinasnya bisa besar, gitu. Jadi jomplang itu yang hasil kajian KPK bersama Kemendagri pada waktu itu diupayakan, berbahaya jauh sekali. Baik. Nah makanya kemudian dari modus yang lain apa? Yang lain, Nisas, pengalaman ya, selama Irsus memeriksa DPRD ini. Pada waktu itu kan hotel juga bermasalah tuh. Bermasalahnya yang kita temukan adalah kecenderungan kita adalah memanipulasi pertanggungjawaban. Karena kita terjebak dengan based on rules, bukan based on principle. Based on rules kan SPJ itu. Kita orientasi kita SPJ. Maka hotel kita misalnya semalam 1,5 juta, 2 juta atau berapa, beragam, ya, beragam. Maka kita bisa nginap, tapi ada hotel yang sudah kerjasama dengan KPK, dengan BPK, mereka tidak akan nginap situ. Boleh dilihat anggota DPRD kalau sudah kerja KPK, mereka nggak nginap situ ya? Tidak, karena itu gampang terlacak. Padahal KPK kenapa kerjasama situ? Karena dia melihat red hotel. Tetapi anggota DPRD tidak memanjakan dirinya. Dunia tanpa ada kami. Yuk kita lihat. Mana nih telur? Tidak. Jeng 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 jeng. Hah? Mestinya kan kalau dia hotelnya 2 juta, dia nginep di hotel 2 juta, maka dia sesuai dengan jabatannya dia dimewahkan oleh pemerintah. Ya kan? Tapi nanti dia ambil hotel yang murah, yang ekonomis. Kemudian dari itu selisih hotelnya itu dia bisa dapatkan. Itu yang manipulasi kebanyakan. Dan itu besar sebenarnya yang mereka dapatkan dari permainan hotel ini. Misalnya nih ya, dari 2 juta itu sekian persen untuk administrasi untuk hotel yang tidak kerja sama KPK mereka mau. Yang tidak kerja sama KPK mereka tidak mau. Hotel-hotel besar yang sudah ada kerjasamanya dulu ya, saya nggak tahu sekarang, itu tidak mau. Tapi yang belum kerjasama mereka mau. Di Sumbar belum ada ya hotel yang kerjasama KPK ya, Nisas? Nanti Pak Elvis belum ada ya? Belum. Saya nggak tahu itu, tapi banyak hotel-hotel di Jakarta yang sudah jadi mereka